Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Fadila Hidana dan saya di sini akan mempraktikkan penggunaan MySQL untuk Workbench-nya. Nah, pertama-tama kita klik database-nya, lalu connect to database. Nah, terus start connection-nya kita pilih lokal, lalu klik tombol OK. Lalu setelah itu masukkan password yang telah kalian pilih pada saat awal pendownloadan MySQL ini sendiri. Nah, terus pencet tombol OK, dan setelahnya akan muncul tampilan MySQL yang dapat digunakan untuk mengolah database-nya. Nah, lalu untuk cara pembuatan database sendiri ini, kita menggunakan sinteks create database. Nah, misalnya database-nya ini mau apa? Misalkan kita pilih data orang, terus underscore db, yang menandakan db ini adalah database, lalu titik koma. Jangan lupa tanda titik koma ini. Terus Ctrl Enter untuk mengeksekutnya. Nah, mengeksekutnya ini bisa pakai Ctrl Enter atau tanda petir. Nah, lalu bisa dicek nih, ada tanda centang yang menandakan bahwa database-nya telah dibuat. Nah, lalu agar muncul database-nya di skema sini, kita bisa pencet icon refresh. Nah, lalu akan muncul data underscore orang underscore db. Setelah itu, kita akan membuat tabelnya. Nah, tabelnya ini sama ya sinteksnya, yaitu create, cuman di sini pakainya table. Misalnya nama tabelnya maunya, misalkan saya pakai gaji, tapi nggak bisa langsung gaji. Nah, untuk membuat tabel ini kita pakai nama data orang underscore db, lalu tanda titik, lalu nama tabelnya nih apa, misalkan saya pakai gaji. Lalu setelah itu kita mau isi kolomnya tuh bagaimana. Misalkan saya pakai ketik untuk membedakan bahwa baris 2 dan baris 3 ini masih kehubung. Misalkan saya pakai untuk data orang ini, kita yang pertama misalkan perlunya nick. Nick ini menggunakan integer ya, karena dia pakai angka. Lalu setelah itu kita pasti, kalau data orang perlu nama ya, karena nama pakai huruf, maka kita menggunakan varchar atau varian karakter. Lalu isi berapa huruf yang bisa dimasukin, misalkan saya isi 30. Nah, lalu setelah selesai itu, kita perlu yang namanya selesai nama adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan varcharnya misalnya 15, karena nggak bakal banyak-banyak banget untuk pekerjaan hurufnya. Terus setelah selesai itu baru gaji bulanan. Nah, gaji bulanan ini dia pakai integer. Terus setelah selesai itu kita tutup dengan pakai kurung, terus titik-titik koma, lalu enter. Nah, ini belum muncul tandanya. Nah, ini udah muncul ya tanda centangnya. Lalu setelah selesai itu kita cek. Nah, cara pengecekannya ini menggunakan select, tanda bintang from, terus namanya ini kita copy aja dari sini biar nggak tulis-tulis lagi, terus titik-titik koma, Ctrl Enter. Nah, ini udah muncul ya tabelnya. Terus untuk cara mengisi tabelnya ini kita perlu menggunakan kita pakai use dulu biar nggak perlu menggunakan data underscore orang underscore db-nya lagi. Kita tulis nah, lalu udah selesai. Setelah selesai itu kita tulis insert into gaji files. Nah, inilah mau isinya nih apa aja. Misalkan saya pakai nick-nya nih 101, terus nama orangnya misalnya Henry. Jangan lupa pakai tanda petik. Terus setelah selesai itu kita pilih tadi kita lihat dulu tabelnya sebelumnya.
itu. Terus pekerjaannya misalkan Henry ini pedagang. Terus gajinya misalkan kita pilih 4.500.000. Nah, ini bisa kita langsung execute aja. Nah, lalu cara pengecekannya yang select from ini kita akun, atau kita pakai select from kita sendiri aja, kita buat lagi. Nah, ini udah muncul ya Henry. Lalu untuk menambahkannya lagi tinggal pakai koma, lalu kita kopas bagian Henry ini biar nggak perlu nulis ribet-ribet. Misalnya kita mau nambahin 2 gitu. Nah, tapi yang Henry ini harus kita hapus, karena kalau Henry-nya tetap ada bakalan jadi double. Jadi 102, 103, 104. Misalnya kita ganti namanya pekerjaannya adalah analis data, misalnya gajinya 7,5. Misalnya biar waktunya nggak habis, kita isi 2 aja. Terus misalnya ketiga, misalnya namanya pekerjaannya kita pakai pegawai. Terus dia 5 juta. Nah, lalu kita pencet Ctrl Enter. Nah, lalu kita pencet yang di sini, maka akan muncul ada Henry, Agung, dan Valerie. Lalu setelah selesai itu, kita akan membuat penggunaan sinteks yang menggunakan select from where, yaitu pemilihan beberapa kolom tertentu aja dari tabel yang akan dimunculkan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah hapus ini dulu. Terus bisa pilih di schemas, misalnya kita pakai data yang di Sakila. Terus ada tabelnya, misalkan di sini saya pakai film. Tinggal pencet yang tombol yang icon kotak ini, lalu akan muncul. Nah, ini jadi untuk penggunaan sinteks nih, itu boleh pakai huruf kapital semua atau kecil semua juga nggak masalah. Terus kita tinggal tulis. Ini kan ada banyak kolomnya, ada film ID, title, dan banyak banget. Terus abis itu kita pakai select, kita tulis, misalkan kita maunya yang ada kolomnya tuh title, karena itu kan judulnya pasti diperluin banget. Terus film ID, terus rating juga kita perluin. From, nah karena ini nama tabelnya film ya, kita tulis film. Lalu kita pilih, misalnya kita maunya yang ratingnya tuh, yang kita pilih tuh misalkan yang ratingnya G. Nah, ini tulisannya juga harus sama, nggak boleh kecil, karena di sini ratingnya tuh G-nya tuh besar. Lalu titik koma dan enter. Ini tidak berhasil karena kita belum menggunakan use Sakila. Nah, lalu setelah selesai itu seperti ini. Nah, akan muncul title, film ID, dan ratingnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan menampilkan penggunaan query satu tabel. Nah, yang pertama, ini tabelnya yang sebelumnya itu sudah saya isi, jadi dari 101 nicknya sampai 105. Nah, lalu setelah selesai itu,
Lalu kita bisa untuk menggunakan select untuk menghitung jumlah gajinya. Kita bisa menggunakan select sum. Misalnya kita ingin ketahui itu gaji bulanan. Terus S nama kolomnya situ, S nama kolom yang akan menjadi hasil dari sumnya ini kan kita pilih sum ini kan jumlah, berarti kita pakai total from gaji. Nah ini kita ketik titik koma terus Ctrl Enter. Nah jadi total gajinya ada 32 juta. Selesai sum, kita bisa mengganti, misalkan kita ingin tahu minimum gaji bulanannya ini dari datanya, berarti kita ubah nih, bukan total lagi namanya, berarti menjadi gaji terkecil. Lalu Ctrl Enter. Nah gaji terkecil ini 4.500.000. Lalu untuk gaji maksimum atau gaji terbesar, ini bisa diketahui gaji terbesar adalah 10 juta. Lalu juga kita bisa mencari tahu rata-rata dari gaji yang ada di data ini pakai average yang disingkat AVG. Jadi gaji terbesarnya diubah menjadi rata-rata. Nah lalu Ctrl Enter. Atau mungkin tanda stripnya nggak bisa dipakai, jadi kita ubah jadi rata. Nah ini ada gajinya tuh jadinya 6.400.000. Selanjutnya misalkan kita ingin melihat rata-rata tarif penyewaan untuk film yang ratingnya R. Nah maka kita yang pertama-tama pakai use Sakila untuk database-nya terlebih dahulu, lalu Ctrl Enter. Nah, setelah selesai itu, kan ada tabel pilihan nih. Kita pencet select from film, lalu titik koma, Ctrl Enter. Lalu akan muncul tabel-tabelnya. Setelah selesai itu, kita pencet select, kayak seperti sebelumnya, average. Lalu yang kita pilih, misalkan rental rate atau tarif penyewaan. Nah, setelah selesai itu kita kasih nama average rental rate-nya ini adalah rata tarif sewa. From film, kita pakai tab ya, tidak membingungkan agar masih ketahuan kalau ini masih terhubung. Where rating kita pilih G, titik koma, lalu Ctrl Enter. Nah maka akan muncul rata tarif sewanya. Selanjutnya misalkan kita ingin mengambil film dengan rating G atau G, tapi harga tarif penyewaannya ini kurang dari $3 dengan kategori ID-nya ini lebih kecil dari 3. Nah, kita dapat menggunakan use Sakila terlebih dahulu. Nah, lalu setelah selesai itu kita pencet select seperti sebelumnya, yaitu title, rental rate, terus rating, from film. Nah, lalu where, dimana ratingnya ini kan kita pilih dia G ya. Nah, lalu dan rental rate-nya di sini kita pilih misalkan lebih dari $3. And film ID in kita pakai
select, ini kita pakai kurung ini biar tidak membingungkan, select film ID from film kategori where kategori ID-nya ini kita pilih misalkan lebih kecil dari 3. Nah, lalu jangan lupa titik koma lalu Ctrl Enter. Nah, muncul nih titel, rental rate sama ratingnya udah digabung. Lalu juga cara menggabungkan dua tabel. Misalkan kita ingin melihat tabel film dengan kategori ID setiap filmnya. Nah, ini tuh kita pakai, misalnya kita hapus lalu kategori ID, from film, lalu film kategori, dimana, nah ini karena film ID-nya ada di kedua tabel, jadi kita ambil satu aja. Sama dengan film kategori, ketik film ID. Nah, jadi ini udah kegabung ya, titelnya sama kategori ID-nya ini. Nah, ini tuh ada banyak dari 1 sampai 16. Nah, lalu setelah itu, lalu cara menggabungkan tabel dengan syntax join on. Misalkan contohnya menampilkan tabel dengan titel dan kategori ID dengan kategori ID-nya, misalkan saya pakai 3 yang diurutkan dari titel. Nah, itu caranya tuh, misalnya ini kita hapus dulu. Misalkan kita pakai rental rate juga aja deh, rental rate, terus rating, kategori ID, from film. Nah, kita joining atau kita gabungin film kategori, on film. Nah, karena dia ini ada 2, kita gabungin lagi film underscore ID sama dengan film kategori, film ID, dimana kategori ID-nya misalkan kurang dari 3 misalkan. Nah, lalu cara pengurutannya ini kita pakai order by title. Nah, kalau sebelumnya ini kan kita gabungnya secara ke bawah ya. Kalau yang ini tuh digabungnya jadinya semuanya dapat. Untuk di titel, rental rate-nya, rating, kategori ID-nya secara menyamping. Nah, lalu selanjutnya penggunaan set operator, yaitu menggunakan union untuk menggabungkan dua tabel yang sama. Misalkan kita pakai use data ORNDB, tadi kan ada gaji. Nah, tabel gaji seperti ini, lalu setelahnya tadi sebelumnya sudah saya buat untuk gaji pengusaha. Nah, ini tuh sama-sama ada nick, nama pekerjaan, gaji, underscore bulanan, jadi bisa digabung dengan caranya tuh seperti ini. Select from gaji. Nah, ini union untuk digabungnya. Select from gaji pengusaha. Nah, lalu titik-titik koma, enter.
Nah, ini udah digabung nih. Ada nomor 101 sampai 105, terus 151 sampai 155. Setelahnya, bagaimanakah cara untuk menghapus tabel dan database? Nah, ini cara penghapusannya nih seperti ini. Untuk menghapus tabel secara keseluruhan, maka kita dapat pilih, misalkan kita ingin menghapus tabel yang misalnya tabel yang gaji pengusaha, maka tinggal pencet klik kanan di tabel yang ingin kita hapus, lalu pencet atau klik drop table. Nah, lalu pencet drop table, maka tabelnya akan hilang. Nah, lalu setelah selesai itu, untuk menghapus database, maka dilakukannya dengan cara kita klik kanan yang database data orang ini, lalu pilih drop skema. Nah, sudah hilang. Nah, lalu untuk menghapus suatu baris di dalam tabel, gunakan tabel yang gaji underscore pengusaha. Nah, kita ini dapat menggunakan syntax delete from gaji pengusaha. Dimana nicknya sama dengan misalnya kita hapus 152. Nah, ini sudah dihapus delete-nya, lalu kita pencet select-nya lagi. Nah, maka nomor 152 sudah hilang. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan MySQL, database, dan juga table. Terima kasih semuanya.